Hai. Sebagaimana yang kita tahu, bulan-bulan ini itu kan adalah bulan di mana kampus-kampus itu lagi ngadain ospek. Lo tau gak sih ospek apa? Ospek itu singkatan dari orientasi dan pengenalan kampus. Nah, tapi ospek ini selain menjadi satu event yang ya bisa dikatakan besar ya setiap tahunnya, karena ini melibatkan seluruh sivitas akademika dari dosen, rektor bahkan, terus dari mahasiswa dan mahasiswa dari kampus. Ini juga ikutan di sana. Nah, ternyata ospek ini menghadirkan sisi-sisi lain yang bisa kita kulik nih. Dari yang konyol, cringe, sampai ini kalau menurut gua nggak banget kalau yang terakhir. Ya, yaitu yang sering, "Dek, jalan dek, buru dek." Ya, kayak gitu-gitu. Yang teriak-teriak nggak jelas itu. Tapi kita akan bahas nih. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang mulai dari yang lucu tadi, kita akan lihat nih contoh-contoh ospek yang akan kayak gimana. Gue pengen dulu ngejelasin sebelumnya sejarah daripada ospek itu sendiri. Ospek itu sebenarnya udah dari zaman-zaman kapan ya, di Indonesia udah sering banget. Tapi memang ospek dulu banget nih, itu identik dikenal dengan perpeloncoan atau kekerasan ya. Walaupun seiring perkembangan zaman, seiring sekarang ini tuh kayaknya udah sangat sedikit, walaupun ada sih oknum-oknum yang bentak-bentak dan sebagainya. Dikutip dari buku yang ditulis oleh Nurcholish Majid 2010 tentang ospek dan fenomena kekerasan, ospek ini sebenarnya ada tradisi lama dari mahasiswa University of Cambridge. Mahasiswa yang berbasis di Inggris ini, karena kan di Cambridge gitu ya, itu dia mayoritasnya itu orang-orang bourgeois. Bourgeois apa bourgeois? Bourgeois, sorry. Bourgeois ya. Kalau bourgeois totakan. Bourgeois, orang-orang kaya yang mana ya mereka itu jadi seakan-akan di Inggris itu kayak semena-mena gitu. Karena mereka semena-mena, karena duitnya mungkin bapaknya banyak, bapaknya mungkin pejabat DPR-nya Inggris atau Ferdi Sambo-nya Inggris. Bercanda gue. Jadi mereka semena-mena, akhirnya kampus itu menerapkan peraturan atau program yang namanya ospek itu. Sebenarnya program ini di Inggris pada waktu itu ditujukan untuk anak-anak bourgeois ini nih yang sengak sombongnya minta ampun, biar mereka itu bisa tahu sebenarnya culture-nya akademis Inggris itu nggak songong kayak gitu. Akhirnya dibentuk ospek. Nah, berbeda di Amerika Serikat, Susan Lipskin dalam bukunya Menumpas Kekerasan Pelajar dan Mahasiswa Menghentikan Perpeloncoan di Sekolah tahun 2016 itu menjelaskan bahwasannya kegiatan sejenis ospek tadi itu berasal dari Oxford University, yang mana mereka tuh berkunjung ke Harvard sekitar 1700-an, udah lama banget. Mereka memperkenalkan yang namanya Faging, murid muda melayani murid tua atau senior. Nah, dari situ tuh karena adanya bahasanya, budaya yang ada di Harvard waktu itu dan dikenalkan ke Oxford, yang mana si murid senior ini dilayani oleh murid-murid junior, akhirnya terbentuklah ospek. Nah, kalau misalnya kita pernah lihat film nih, misalnya Monster University, itu tuh ospek yang luar gitu. Jadi ketika ada mahasiswa baru, mereka diundang untuk ikut party, welcoming party di kampusnya, dan itu adalah ospek-ospek di luar negeri. Berbeda dengan ospek yang ada di Indonesia. Mau tahu kayak gimana? Ayo coba kita lihat dulu. Kapan sih kalau ospek itu masuk ke Indonesia? Sebenarnya ospek masuk ke Indonesia itu sebenarnya udah pernah dimention, diceritakan di novelnya Siti Nurbaya tahun 1920 ya. Pada novel yang sangat legendaris itu diceritakan bahwasannya Samsul Bahri, salah satu tokoh yang ada di novel Siti Bahriah itu, dipelonco sebagai salah satu calon mahasiswa baru yang universitas kita kenal sebagai Universitas Indonesia. Lalu pada 1927 hingga 1945, seperti yang dilansir dari berbagai sumber,
institusi Geneskude Hogeschool T Batavia melakukan perubahan tuh waktu itu terhadap kegiatan ospek ini dengan pembawaan dan pendekatan lebih formal dan terpantau oleh otoritas kampus yang setidaknya itu bisa mengubah kultur pempeloncoan jadi kultur yang lebih waktu itu mungkin lebih manusiawi karena dilihat ya dari otoritas kampus. Terus apa aja sih yang menarik daripada ospek ini? Nah, kejadian unik pertama yaitu adalah nih ya, yang pertama ada mahasiswa baru ketika ospek dia itu tidur. Bang. Tak kirim kemana ini, Pak? Lihat namanya. Wahyudin. Coba lihat apa jurusannya. Kasihan Bede. Ada juga yang pakai baju kelinci. Lu bayangin ospek pakai baju kelinci dan lu nggak disuruh, coba. Aneh nggak sih lu? Dan akhirnya auto viral. Lah itu kejadian lucu saat ospek. Ini kreatif nih. Oke. Kedua, ada satu kejadian yang menurut gue sih cukup cringe, tapi bisa kita ketawain bareng-bareng. Pada waktu itu di salah satu universitas yang ada di Indonesia, panitia ospek online ini marah-marah ke mahasiswa baru lewat online. Nih lu lihat videonya sendiri deh, lihat nih. Ikat pinggang diperlihatkan. Gak ada. Kamu tahu tanya enggak? Gak dibaca tata tertibnya. Lu bayangin, lu online ngadep kaca, bukan ngadep kaca, ngadep laptop, lu marah-marah. Mana sabuknya? Dilihatin tuh mahasiswa barunya mana mau lagi berdiri muter. Ini kan sabuknya saya pakai dan sebagainya. Padahal dia di rumah. Lu bayangin. Ya, menurut gue ini kurang edukatif sih. Cuman ya bisa kita ketawain. Untungnya enggak kekerasan fisik ya, verbal aja udah gak dibenerin, apalagi fisik kan. Nah, tapi ini menjadi satu hal yang perlu sebenarnya kita evaluasi bareng sih. Dan selanjutnya yang ini sih part yang gak gue suka banget, yaitu ada banyak bahkan di salah satu bahkan salah dua universitas perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia itu ospeknya kan sekarang udah mulai bisa offline ya. Ospek itu marah-marahnya ngata-ngatain tuh, kekerasan verbal, bahasa binatang keluar semua. Padahal kita tahu bahwasannya mahasiswa itu nggak boleh ya, sangat terlarang lah ngomong-ngomong kata-kata kasar kayak gitu karena lu terpelajar tapi lu ngomong begitu. Nah, nih coba lu lihat, lu ini sendiri deh, nilai sendiri. Woi, botak. Woi, pakai di mana? Botak. Di mana? Ada juga ospek offline, ya kan? Karena sekarang udah bisa offline nih, ospek offline yang mahasiswanya disuruh berdiri di lapangan, dijemur sinar matahari dari pagi sampai sore, nggak boleh minum sama makan. Apa nggak gila? Dilaporkan para mahasiswa baru dijemur di bawah terik matahari selama berjam-jam hingga mengalami dehidrasi bahkan pingsan. Terkait hal ini pihak memberikan peringatan keras pada panitia. Nah itu dia budaya-budaya ospek yang dari lucu sampai yang nggak enakin banget ini nih yang perlu kita lihat bahwasannya fenomena ospek ini sebenarnya masih perlu nggak sih? Coba lu tulisin di bawah di kolom komentar, kasih pendapat lu, perlu apa enggak? Itu dia tadi bahasan tentang ospek-ospek viral yang ada di Indonesia. Nah kalau bagi gua pribadi sebenarnya ospek itu masih perlu, tapi dengan catatan ospek itu harus edukatif dan informatif. Kalau kita merujuk ke University of Harvard, dia itu ada satu agenda ospek yang mana mereka itu dikumpulkan tuh setiap orang dari negara dan daerah yang berbeda bersama mahasiswa lokalnya, dan mereka ngomongin masalah perbedaan culture, gender dan sebagainya. Nah itu sebenarnya yang malah jadi satu hal menurut gue sih poin positif banget kalau ospeknya di Indonesia digituin juga. Nah gimana menurut lo? Itu aja dari gua dan tim cerita kita. Untuk info menarik lainnya, dan kalau misalnya lu mau kontribusi video, boleh langsung komentar nih, kirim di komentar kita, tulisin, "Bang, mau video apa?" Tulis aja langsung di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng untuk info terbaru lainnya. Bye-bye. Dadah.